yaitu gubernur tolol. Gubernur tolol, gubernur blow on. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada, bahagia, sehat, dan hari-hari dihadapi dengan penuh harapan. Saya mohon maaf kalau ini pegang kameranya nggak bisa dijauhin karena tangannya masih bengkak. Ibu-ibunya sayang banget sama sayanya, sehingga kalau saking sayangnya kalau salaman sambil jerit, sambil ditarik, sambil jarinya dipelengkingkan sehingga jari dan tangan saya bengkak seharian lumayan. Itu problemnya. Dulu saya pernah jatuh, kemudian jarinya mengalami masalah dan engkel tangannya mengalami masalah, sehingga kalau mendapat hentakan pasti trauma dan bengkak, sehingga nanti saya mohon maaf salamannya tidak bisa langsung diulurkan, apalagi jumlah ribuan di kota Bekasi, karena saya harus rehat dulu tangannya selama sebulan biar sembuh lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya, dari mulai gubernur konten, gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks, karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin, dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000, karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi saya, seorang pemimpin, yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para wargi Jawa Barat Sampurasun. Ustadz Aceng Mujib Pira, saya sangat menyayangkan dengan statement Ustadz Aceng Mujib yang menyerang kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, statementnya yang menyatakan bahwa Gubernur Jawa Barat adalah gubernur yang tolol. Yang kedua, dengan lantang Ustadz Aceng Mujib ngajak gelut kepada gubernur. Saya sangat menyayangkan jika sikap, perilaku, gaya dakwah para kiai radikal seperti ini. Kepada para orang tua, sejatinya bijak mengirim anak-anaknya menjadi santri di pondok pesantren seperti ini. Saya khawatir ketika pimpinan pondoknya seperti ini, radikal seperti ini, kata-katanya tidak merupakan kata-kata yang bagus, yang lembut sebagai seorang kiai. Padahal saya tahu pasti beliau mengenal kulu kaulan sadida, pasti beliau tahu kulu kaulan ma'rufa. Beliau pasti tahu yang namanya kulu kaulan karima, kulu kaulan baligo. Tapi saya sangat kaget dengan statement Ustadz Aceng Mujib, salah seorang ustadz dari Garut, yang membuat pernyataan yang menurut saya jauh dari rasa-rasa, dari sikap-sikap, dari perilaku-perilaku sebagai seorang kiai. Saya sangat berharap para kiai tidak tersulut oleh aktivis-aktivis politik yang memanfaatkan agama ya sebagai alat politik. Saya dan warga Jawa Barat memprediksi menggonggongnya para kiai seperti ini boleh jadi karena dana hibah yang selama ini dinikmati hilang. Mereka boleh jadi ada yang memprovokasi dengan memanfaatkan para kiai, para ulama untuk menggonggong. Boleh jadi mereka menggonggong karena selama ini mereka adalah merupakan penikmat dana hibah. Gubernur Jawa Barat tahun ini lebih fokus kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pada orang tua hati-hati mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren seperti ini. Saya khawatir para santrinya akan menjadi santri yang radikal dalam berbicara, radikal dalam berkata-kata, radikal dalam bersikap. Cenah deui aya kabar bahwa ka pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur bloon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada Kak Ustad anu ngagogoreng bapak aingnya. Makanan pengen ngajak ribut ke bapak aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha ngajak ribut ke bapak aing.
Bapak aing mah se-Jawa Barat sih anu ngadukung oge. Turun se-Jawa Barat teh. Cik jadi ustad mah ustad we lah. Tong goreng bapak aing segala rupa. Angguran dukung programna. Lain malah nyinyir goreng karena nama-nama dosa we kalakuan teh. Geus ditewak mampun-ampunan siang teh dihampura maneh. Kalau teu ngarti wae kana keterangan maneh mah. Hiji pimpinan diserahkeun ka ulin ahlina tunggu kahancuranana. Tuh. Bieu isuk-isuk urang muka TikTok sup. Bieu pisan muka TikTok. Ya. Dina beranda naon disebut nanya. Aya oknum ustad di Garut. Aceng ngaranna teh Aceng naon. Ngobrolkeun. Lamun teu bisa agama cenah ulah ngobrol agama. Kan ujungna goreng ka gubernur. Kang Deddy Mulyadi, Bapak aing, gubernur aing. Nyebut aya bahasa tolol saeutik. Ari cekula ti dieu ye dengekeun. Ieu mah moal bicara agama ngan saeutik-eutikeun diajar agama, matak tar ngobrol gagabah. Ngan eta oknum ustad Kang Aceng teteh nyerag dina panggung kan gelut jeung gelut ngobrolkeun teh. Tah lamun gelut mah ya diajar ya. Tah ieu kita nu galal deui eta kae. Tinggalikeun. Tah ieu sesan neunggelan urang tah. Tah ieu tah. Nya sesan neunggelan nya. Mata ulah waneh-waneh teuing. Gelut mah hayulah rek di mana oge. Maneh kahayo teteh nyerag wae kana panggung. Mal mamatan ustad teu ngarti ieu mah ngan lamun diajar gelut tukang ieu kana gelut mah. Terutama ningali daging hayam sakrada tarik. Hatur nuhun Kang Ustad. Oknum tapi mah oknum. Gitu. Kang Ustad nu di Garut nu hayo teteh nyerag wae kana panggung asa teu nyeta. Ngan hayo he ngobrol teh gelut jeung gelut. Der urang gelut lah. Di layanan komo Kang Ustad di Garut mawa daging hayam mah urang paloba-loba jeung ieu. Gara-gara ajak berantem KDM, Ustadz Aceng dirujak netizen. Nama Ustadz Aceng yang berasal dari Garut viral di media sosial. Usai berkata kotor terhadap KDM atas perbuatannya tersebut, kini sosok Ustadz Aceng dirujak netizen. Saking kesalnya netizen pun banyak yang ingin duel dengan Ustadz Aceng tersebut. Ustadz sebut gubernur tolol, inilah reaksi netizen. Saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Hei Gubernur, hei Bupati, jika gak ngerti agama jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Goreng lebanon. Enggak, kalau ceramah model kayak gini itu mic-nya bau jigong. Kan ngomongnya sama nyembur gitu. Wow, gitu ya. Kan Islam mengajarkan kedamaian, betul nggak? Santai aja, nggak usah ngegas. Dia mengatakan atau berkata hal-hal buruk seperti itu didorong sentimen pribadi dan golongan. Setuju. Sebelumnya dia selalu kebagian jatah dari dana hibah dan lain sebagainya. Dia ujung-ujungnya dana hibah. Kiai, kalau kiainya itu baik, pengasuh pondok pesantrennya itu baik, yang menjalankan lembaga pendidikannya itu seadanya, semampunya, tidak mengandalkan bantuan dari pihak manapun. Nah kalau hanya dana hibahnya di stop, kemudian kalian kayak kebakaran jenggot, nanti kan kalian ini mendirikan lembaga, entah itu yayasan, lembaga pendidikan, pesantren, kan tujuannya hanya untuk menampung dana. Udah bubarkan saja kalau. Bukan gubernur, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing.